Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Abdul Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus, saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang Salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul. Orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama Salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Soleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama Salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari Salafi dan bukan dianggap Salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim ahlu sunnah wal jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis serta neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksud ini? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan. Dan itu pusatnya di Saudi, padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris, mereka berpaham radikal, persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu.
Dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Kita harus clearkan dulu istilah Wahabi, nah, supaya tidak bias, nah, supaya tidak menjadi fitnah. Jadi istilah ini bukan untuk mengejek, bukan untuk menghina, tapi istilah ini adalah identitas yang dikenal oleh masyarakat umum. Nah, karena itu mari kita lihat tentang istilah Wahabi, di mana Wahabi ini di samping disebut sebagai Wahabi. Kenapa disebut Wahabi? Karena dianggap oleh umat sebagai pengikut daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengusung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Nah, walaupun pemikirannya sebetulnya lebih banyak merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, tapi para pengikutnya ini lebih dikenal dengan sebutan Wahabi, diambil dari nama ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kenapa disebut Wahabi? Karena mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kata Wahabi diambil dari nama ayah Syekh Muhammad. Walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Nah, perlu saya berikan catatan, walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Saya di sini tidak bicara dia terima atau tidak terima, tapi saya bicara label yang menjadi identitas yang menyebar di tengah masyarakat, yang suka maupun yang tidak suka. Nah, aneka label untuk Wahabi kita perhatikan. Satu, mereka disebut Ahlul Hadis. Ini klaim yang sangat mereka senang. Nah, mereka kalau disebut Ahlul Hadis mereka terima dan mereka senang. Nah, mereka sangat bersahabat, sangat akrab dengan istilah ini. Kenapa disebut Ahlul Hadis? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut ahli hadis. Walaupun Imam Syafi'i juga ulama hadis, Imam Malik itu Syekhul Muhadditsin, itu imamnya para ahli hadis. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, siapa yang tidak kenal, imam ahli hadis. Nah, jadi kalau Wahabi mengklaim mereka sebagai Ahlul Hadis, sah-sah saja itu klaim mereka. Silakan mereka mengklaim sedemikian rupa, tinggal persoalannya umat mau terima atau tidak, itu aja. Tapi yang jelas memang label ini cukup populer. Jadi kalau disebut Ahlul Hadis biasanya kalau bicara soal akidah itu ditujukan untuk mereka. Mereka juga punya label Salafi. Nah, ini juga mereka sangat senang, bahkan bangga dengan istilah ini, dan mereka dorong supaya umat Islam sebut mereka Salafi. Mereka nggak mau disebut Wahabi. Nah, jadi saya perlu bicara apa adanya, mana yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, itu istilah. Nah, saya di sini bukan sedang menghujat mereka, tapi saya di sini sedang memperkenalkan kepada umat tentang identitas-identitas yang menyebar di tengah masyarakat. Nah, kenapa mereka disebut Salafi? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut salaf. Mereka mengklaim sebagai pengikut salaf. Maka itu mereka sebut Salafi. Ya, padahal Imam Malik juga salaf, Imam Abu Hanifah juga salaf, Imam Syafi'i juga salaf. Nah,
karena itu soal apakah istilah ini khusus untuk mereka saja diterima atau tidak diterima, itu urusan umat. Nah, ini label takfiri juga disematkan kepada mereka. Loh, kok ada label takfiri segala? Karena banyak di kalangan mereka, saya tidak katakan semua, banyak dari kalangan mereka secara demonstratif dan konfrontatif begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini kafir, itu kafir, anu kafir, yang muslim dia saja, saudara. Nah, ini akhirnya mereka dilabeli sebagai jamaah takfiriyah, kelompok takfiri. Walaupun saya tidak katakan semuanya orang di sana seperti itu, tidak. Nah, tapi ini harus mereka redam. Jadi kalau ada kelompok mereka yang tidak terima diberikan label takfiri, ya mereka mesti meredam, yaitu saudara-saudara mereka di kalangan mereka sendiri yang suka begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, kemudian mereka juga punya label khawarij. Khawarij, padahal kalau kita merunut kepada sejarah, antara khawarij dengan Wahabi tidak ada hubungan. Nah, cuman kenapa mereka sering disebut khawarij modern, saudara? Karena mereka bukan hanya sekedar mudah mengkafirkan sesama muslim, tapi begitu mudah menghalalkan darah sesama muslim. Jadi kalau udah mereka kafirin, nah mereka halalin darahnya. Lihat aja rekaman YouTube yang baru-baru ini menggegerkan, saudara. Seorang anak muda baru lulus Al-Azhar pulang ke Indonesia bicara seenaknya tentang demo, saudara. Dia katakan demo itu ciri aliran sesat, haram, dosa besar, dan halal darah orang yang mendemo. Ini paham apa menghalalkan darah pendemo, saudara? Ini kalau dihalalkan begini, NU pernah demo, FPI sering demo, HTI suka demo, Muhammadiyah juga demo. Ini kafir semua ini. Nah, ini jadi persoalan serius. Jadi kalau nggak mau disebut khawarij, ya tolong kader-kader muda mereka seperti ini diredam. Jangan memecah belah umat. Jangan, kita kan nggak usil dengan mereka. Nah, tolong mereka jangan usil dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Nah, baik, satu saja, kenapa mereka menolak mereka disebut Wahabi? Nah, jadi Wahabi menolak label Wahabi. Kalangan Wahabi menolak istilah Wahabi disematkan kepada mereka dengan dalih bahwa nama imam mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Mestinya istilahnya Muhammadi, bukan Wahabi. Nah, ini alasan mereka. Mereka tulis dalam buku, saya baca bukunya. Mereka bilang, ya kalau mau jujur kita ini Muhammadi dong, bukan Wahabi, karena imam kita Muhammad. Nah, bagaimana jawabnya ini, saudara? Ini sebetulnya nggak ilmiah. Ini mereka punya alasan, ini nggak ilmiah, tapi nggak apa-apa. Kita jawab sedikit ilmiah, saudara. Nah, di sini jawaban kita, hujah penolakan mereka terbantahkan. Karena nama suatu madhab, nama suatu aliran pemikiran yang dibangun oleh seseorang bisa diambil dari namanya. Bisa juga diambil dari nama ayah atau kakeknya. Bahkan bisa diambil dari nama kunyah atau kabilahnya. Nggak mesti diambil dari namanya. Mana buktinya? Mari kita lihat. Satu, kita kenal mazhab Maliki. Nah, ini diambil dari nama Imam Malik, nama orangnya, Imam Malik bin Anas. Karena namanya Malik, mazhabnya disebut Maliki. Tapi sekarang kita lihat Hambali, ini diambil dari nama ayahnya, Imam Ahmad ibn Hambal. Bukan diambil daripada Imam Ahmad, yang kenapa nggak disebut Ahmadi? Nah, kenapa mazhab Hambali tidak disebut Ahmadi, tapi disebut Hambali? Karena penamaan daripada suatu mazhab nggak mesti nama si pembangun mazhabnya. Atau kita lihat sekarang nama mazhab Syafi'i. Ini diambil bukan dari nama bapak, tapi dari kakek yang ketiga, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, jadi istilah Asy-Syafi'i diambil dari nama kakek yang ketiga, bukan dari nama Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i namanya Muhammad, kenapa nggak disebut Muhammadi? Nah, kalau memang namanya Muhammad harus disebut Muhammadi, ya mazhab Syafi'i Muhammadi juga dong. Nah, kemudian baik yang keempat. Nah, ada lagi mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Ini diambil dari kunyah, bukan dari nama. Nah, namanya saudara An-Nu'man bin Thabit bin Suti. Itu namanya. Kunyahnya Abu Hanifah. Akhirnya dia punya mazhab disebut Hanafi. Diambil dari nama kunyah.
Bahkan ada yang diambil dari nama gobilah, nama suku. Nah, madhab apa? Madhab Asy'ari yang tadi dijelaskan oleh Habib Hanif, saudara. Nah, ini Habib yang namanya Imam Asy'ari itu kunyahnya Abul Hasan, namanya Ismail, abahnya Ishaq. Tapi dia punya gobilahnya Asy'ari. Dia keturunan daripada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi artinya enggak usah dipermasalahkan soal kenapa namanya Wahabi, Muhammadi. Artinya sebetulnya dia udah terima itu istilah Wahabi, nah, cuman dia pengen ganti Muhammadi aja. Nah, ini jadi tawar-menawar identitas ini. Nah, identitas ini nggak bisa ditawar, ini tergantung apa yang menyebar di tengah masyarakat, ya kawan. Jadi bukan si A atau si B yang menentukan, bukan, tapi opini umum, ar-ra'yul 'am. Opini umum yang menyebar di tengah masyarakat, nah itu yang akhirnya melahirkan identitas. Karena itu menurut saya dan kawan-kawan di FPI, bahwa mereka disebut Wahabi sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat. Dan saya lebih suka menyebut mereka Wahabi daripada menyebut mereka ahlul hadis, ahli athar, atau menyebut mereka salafi. Saya lebih suka menyebut mereka Wahabi.